Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Salsabila Nadif, Leoni Mawar, Fraslian Eka, dan Helmi Suraida. Di sini kami akan mempresentasikan sedikit terkait dengan kurikulum 2013. Nah, apa itu kurikulum 2013? Kurikulum 2013 ini merupakan kurikulum yang menggantikan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2006 atau KTSP. Pada kurikulum 2013 ini lebih mengacu kepada 3 aspek, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, lalu teori apa sih yang menjadi landasan pengembangan kurikulum 2013 ini? Yang pertama itu adalah kompetensi sikap atau attitude. Kompetensi sikap ini diadopsi dari teori taksonomi pembelajaran oleh Hartwell yang dikenal dengan affective domain. Affective domain ini mencakup segala sesuatu yang berhubungan dengan nilai dan sikap. Terdapat 5 tingkatan, yaitu menerima, merespon, menilai, organisasi, dan karakteristik dengan nilai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tingkatan affective domain. Yang pertama ada receiving, yaitu atau menerima. Sikap menerima merujuk pada kesediaan siswa untuk ikut terlibat dalam fenomena rangsang tertentu, dan sikap menerima merupakan tingkatan terendah dari hasil pembelajaran dalam domain affective. Yang selanjutnya ada ilustrasi kerja dari receiving atau menerima, yaitu bertanya, memilih, menjelaskan, mengikuti, memberikan, dan masih banyak lain. Contohnya yaitu mendengarkan, diskusi, dan menghormati orang lain. Yang kedua ada responding atau merespon. Merespon merujuk pada peran aktif sebagai bagian dari siswa. Pada tingkatan ini mereka tidak hanya terlibat pada fenomena tertentu, tapi juga bereaksi terhadap fenomena tersebut dengan berbagai cara. Dan tingkatan yang lebih tinggi dari kategori ini yaitu termasuk dari tujuan instruksional yang pada umumnya diklarifikasikan sebagai ketertarikan, yaitu mereka yang menekankan pencarian dan kenikmatan dari kegiatan tertentu. Dan selanjutnya di sini ada ilustrasi kata kerja dari responding atau merespon, yaitu ada menjawab, membantu, mematuhi, menyesuaikan diri, dan membahas. Contohnya yaitu mengerjakan PR dan mengkritik beberapa gagasan. Yang ketiga yaitu ada valuing atau menilai, yaitu menilai berkaitan dengan mengapresiasi atau sikap menghargai siswa yang melekat pada objek, fenomena, atau perilaku tertentu. Tingkatan ini berkisaran dari nilai sikap menerima yang lebih sederhana atau keinginan untuk meningkatkan keterampilan kelompok, sehingga ke tingkat komitmen yang lebih kompleks atau bertanggung jawab untuk fungsi afektif dalam kelompok. Selanjutnya di sini ada ilustrasi kata kerja dari valuing atau menilai, yaitu ada menyelesaikan, mendeskripsikan, membedakan, menjelaskan, dan mengikuti. Contohnya itu ada berpartisipasi dalam menentukan arah pembelajaran. Yang keempat ada organization atau organisasi. Organisasi berkaitan dengan penyatuan nilai-nilai yang berbeda, menyelesaikan konflik di antara mereka, dan mulai membangun sistem nilai internal yang konsisten. Yang selanjutnya ada ilustrasi kata kerja dari organization atau organisasi, yaitu membandingkan, menyelesaikan, mempertahankan, menjelaskan, dan masih banyak lainnya. Contohnya yaitu menerima tanggung jawab atas perilaku yang telah dilakukan. Yang terakhir kelima ada karakteristik. Karakteristik ini yaitu dengan nilai atau nilai yang ditetapkan sebagai setiap individu itu memiliki sistem nilai yang telah dikendalikan dalam tingkah lakunya. Jangka waktu itu cukup lama untuk membanggakan sebuah karakter atau gaya hidup. Dengan demikian perilaku ini merasuk, konsisten, dan dapat diprediksi. Selanjutnya ada ilustrasi kata kerja dari karakteristik, yaitu menindak, mendiskriminasikan, menampilkan, mempengaruhi, dan mendengar. Contohnya yaitu ada menunjukkan kemandirian saat bekerja secara independen. Jadi saya akan menjelaskan tentang observasi, yaitu atau mengamati. Untuk menumbuhkan sikap sebagai orang penemu, peserta didik itu juga diarahkan untuk mengamati di dunia dan alam sekitar mereka dengan seksama. Dengan melalui kebiasaan mengamati bagaimana sesuatu yang bekerja atau yang terjadi
Mereka akan menjadi lebih sensitif apabila sesuatu yang tidak bekerja itu bagaimana mestinya. Yang selanjutnya ada questioning atau menanya. Pada tingkatan ini pelajar juga dapat menanyakan berbagai pertanyaan seperti mengapa hal ini terjadi dan bagaimana mereka dapat menjadi berbeda. Pada konsep ini, bertanya merupakan katalisator kreatif yang harus ada di dalam sikap seorang penemu atau inovator mengajukan banyak pertanyaan untuk lebih paham dan mengerti tentang apa dan apa yang mungkin terjadi. Yang selanjutnya ada experimenting atau bereksperimen. Peneliti yang baik itu memahami sebuah konsep yang bahwa menanya, mengamati, dan membuka jaringan itu akan menyediakan beberapa data tentang masa lalu atau bahasa Inggrisnya atau what was, dan saat ini itu what is. Selanjutnya juga melakukan eksperimen akan menghasilkan beberapa data atau sesuatu yang mungkin dapat dimanfaatkan seseorang di masa depan nantinya. Yang selanjutnya ada associating atau menghubungkan. Menyatukan dan menghubungkan dalam hal ini dapat dianggap sebagai sebuah konsep atau kemampuan untuk membuat koneksi di seluruh bidang pengetahuan, industri, bahkan geografi juga. Inovator ini harus lebih aktif mengejar informasi baru dan beberapa ide-ide yang beragam melalui beberapa menanya, mengamati, membangun jaringan, dan bereksperimen sendiri. Asosiasi ini juga menggunakan beberapa pertanyaan yang akan diajukan sebagai prinsip, yaitu apa ini, gimana ini terjadi, dan bagaimana ini bekerja atau bagaimana ini bisa terjadi. Yang selanjutnya ada communication atau mengomunikasikan. Sebagai seorang inovator, peserta didik juga diarahkan untuk membentuk dengan orang-orang yang berlatar belakang dan perspektif berbeda guna untuk membuka jaringan secara luas. Selanjutnya mereka juga dapat bertukar ide secara pribadi maupun berkelompok dengan tujuan gagasan itu mengomunikasikan pengetahuan mereka sendiri agar dapat saling melengkapi dengan pengetahuan milik orang lain. Dan ini kompetensi pengetahuannya itu sebuah pengarahan ranah pengetahuan kurikulum 2013 ini mengacu pada teori kompetensi pengetahuan dari Bloom. Kompetensi ini pengetahuan dapat didukung pula oleh dua kompetensi yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu kompetensi sikap dan kompetensi keterampilan. Dalam kompetensi pengetahuan ini dapat dibagi menjadi 5 tingkatan, yaitu mengetahui, memahami, menerapkan, analisa, dan evaluasi. Yang selanjutnya adalah tingkatan Bloom atau tingkatan dari taksonomi Bloom. Yang pertama adalah knowing atau mengetahui, yaitu menghafal dan mengingat informasi yang kita peroleh. Yang kedua adalah understanding atau memahami, yaitu memahami konsep dan mampu mendeskripsikan dalam bahasa kita sendiri agar lebih mudah dipahami. Yang ketiga adalah applying atau menerapkan, yaitu penggunaan pengetahuan dan pemahaman untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, analyzing atau analisa, yaitu mengidentifikasi bagian komponen sehingga dapat dipahami oleh kita ataupun oleh pembaca. Yang terakhir adalah evaluasi, yaitu memberikan evaluasi atau penilaian terhadap suatu nilai atau ide. Yang selanjutnya adalah model pembelajaran dari taksonomi Bloom, yaitu ada tematik terpadu, pendekatan saintifik, discovery learning, problem based learning, project based learning. Tematik terpadu atau tematik integratif. Pada model pembelajaran ini lebih menekankan pada kemampuan peserta didik untuk mengorganisasikan pengalaman mereka. Guru menuntun siswa untuk menganalisis hingga menyimpulkan sendiri. Yang kedua adalah pendekatan saintifik, pendekatan ilmiah,
dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dalam mengenal dan memahami materi menggunakan pendekatan ilmiah. Yang ketiga adalah discovery learning, yaitu berprinsip bahwa belajar tidak hanya sekedar menyerap apa yang dikatakan guru, tetapi siswa juga harus aktif, bukan hanya memberikan jawaban dan menghafal. Yang selanjutnya adalah problem based learning. Pada model pembelajaran ini diharapkan peserta didik memiliki keterampilan untuk menyelidiki, mengatasi, dan menjadi pembelajar yang mandiri. Yang terakhir adalah project based learning. Pada model pembelajaran ini dirancang untuk digunakan pada permasalahan kompleks yang diperlukan dalam melakukan investigasi dan memahaminya. Baik, selanjutnya adalah alasan-alasan apa yang mendasari pergantian kurikulum dari tahun 2006 ke kurikulum 2013. Baik, yang pertama yaitu adalah karena perkembangan iptek atau teknologi. Jadi perkembangan kurikulum juga harus mengikuti perkembangan dengan teknologi dan iptek yang terjadi pada dunia pada saat itu. Jadi maksudnya kurikulum 2006 itu belum cukup kompeten dengan perkembangan iptek di tahun sekitar 2012-2013. Jadi diperlukan kurikulum baru yang dapat menjembatani perkembangan iptek dan teknologi ini agar dapat merangkul siswa-siswi di sekolah atau pelajar begitu. Kemudian alasan yang kedua adalah banyak terjadi kasus-kasus yang tidak bermoral yang dilakukan oleh pelajar dikarenakan mereka terlalu dibebankan oleh tugas-tugas sekolah, dan di sekolah juga hanya dititik beratkan pada kemampuan kognitif saja, namun tidak dengan perkembangan mental atau jiwa dan karakter diri setiap pelajar begitu. Jadi di saat penggunaan kurikulum 2006, pembelajaran tentang pengembangan karakter masih sangat minim, sehingga banyak siswa hanya mementingkan pada kepentingan nilai atau mengunggulkan nilainya saja, tidak dengan karakteristiknya, sehingga banyak terjadi kasus-kasus buruk seperti narkoba dan hal-hal lainnya seperti mencontek dalam ujian karena tuntutan untuk nilai bagus dan karena jiwa siswa sudah diberatkan oleh kognitif saja, tidak dibarengi dengan penumbuhan jiwa karakteristik yang baik oleh guru di sekolah gitu. Kemudian alasan yang ketiga adalah persepsi masyarakat yang menganggap bahwa sekolah itu hanya terlalu memberatkan siswa karena terlalu banyak belajar materi tanpa adanya perkembangan soft skill dan karakteristik seperti itu. Sehingga kurikulum 13 disusun agar dapat mengembangkan skill kognitif dan juga soft skill dan juga karakteristik dari siswanya. Kemudian alasan yang keempat adalah kompetensi masa depan. Jadi di kurikulum 2006 itu yang berperan aktif adalah sang guru sendiri, yang dimana di kemungkinan masa depan nanti adalah kompetensinya siswa juga sebagai pemuda akan dituntut untuk menciptakan atau berperan aktif dalam pembangunan di Indonesia. Jadi jika tetap menggunakan 2006, maka siswa akan sulit untuk bangkit untuk menciptakan sesuatu
demi pembangunan bangsa, karena kebanyakan guru yang berperan aktif di kelas. Sedangkan 2013 menuntut siswa untuk berperan aktif juga di kelas dengan berbagai cara agar bisa menumbuhkan kemampuan-kemampuan yang dapat membantu pembangunan di negara Indonesia ini. Namun tidak juga melupakan guru juga sebagai salah satu sumber pengetahuan yang utama di kelas. Jadi kurikulum 13 itu kurikulum yang sangat memang dibuat sesuai dengan perspektif atau kompetensi yang dipikirkan oleh para menteri tentang perkembangan dunia pada masa yang akan datang. Kemudian perbedaan dari kurikulum KTSP atau 2006 dengan kurikulum 2013, yaitu yang pertama, kurikulum KTSP jam pelajarannya per minggu lebih sedikit, namun mata pelajarannya lebih banyak. Jadi meskipun jam pelajarannya sedikit, tetapi siswa dituntut untuk mempelajari banyak sekali hal dengan dibuktikan oleh banyaknya mata pelajaran yang ada di sekolah. Namun di kurikulum 2013 sendiri jam pelajarannya memang diperlama, namun mata pelajarannya disempitkan. Jadi agar pemahaman siswa pada suatu mata pelajaran itu dapat terfokus dengan mendalam. Dengan jam pelajaran yang ditambahkan itu diharapkan dapat menambah fokus siswa ke suatu materi yang dipelajari. Kemudian yang kedua, alasannya adalah di kurikulum KTSP TIK menjadi sebuah mata pelajaran, sedangkan di kurikulum 2013 TIK menjadi sebuah media dari proses pembelajaran itu sendiri. Jadi TIK itu sangat diperlukan di berbagai mata pelajaran karena itu tadi, bahwa kurikulum 13 memang disusun sesuai dengan perkembangan zaman yang syarat akan perkembangan komunikasi di zaman yang saat ini. Kemudian aspek penilaiannya di KTSP itu menekan kepada penilaian dari segi kognitif. Namun kalau kurikulum 2013 lebih menekankan pada penilaian dari segala aspek, mulai dari kognitif, sikap, dan juga psikomotorik atau soft skill-nya, keterampilannya begitu. Kemudian dalam proses pembelajaran, jika di KTSP menekankan pada konsep atau tentang kognitif sepenuhnya, sedangkan di kurikulum 2013 menekankan pada perkembangan kognitif, sikap, dan juga soft skill. Jadi paket lengkap kurikulum 2013. Kemudian untuk kurikulum 2006, bimbingan konseling itu lebih menekankan pada penyelesaian masalah. Jika di kurikulum 2013, bimbingan konseling lebih menekankan pada perkembangan potensi dari siswa itu sendiri. Jadi sangat konkret atau berhubungan sekali dengan tujuan dari dibentuknya kurikulum 2013, yaitu untuk memajukan tidak hanya dari kognitif namun juga dari soft skill dan karakteristik siswa itu sendiri. Dibuktikan dengan bimbingan konseling yang menekankan pada perkembangan potensi dari siswa itu sendiri. Kemudian untuk silabusnya sendiri, kalau kurikulum 2006 itu dibuat berdasarkan daerah masing-masing. Tetapi jika kurikulum 2013 itu dibuat dari pusat. Jadi setiap sekolah di Indonesia tetap mengikuti arahan dari pusat. Jadi tujuannya adalah satu, yaitu sesuai dengan
apa yang telah disepakati di pusat dan kemudian diberikan pada seluruh sekolah di Indonesia. Sedangkan jika kurikulum 2006 tujuannya dapat berbeda-beda tiap sekolah. Sehingga itulah salah satu cara untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia, yaitu dengan memulai menciptakan satu visi dan misi yang dicapai oleh, namun pencapaiannya dilakukan oleh setiap pihak di sekolah dari berbagai daerah di Indonesia. Kemudian jika di kurikulum 2006 itu menggunakan sistem penjurusan, sedangkan di kurikulum 2013 menggunakan sistem peminatan. Jadi siswa diberikan ruang yang lebih luas untuk memilih jalur mana yang akan ia tempuh ketika masuk di jenjang yang lebih tinggi, misalnya di SMA seperti itu. Jadi jika di SMA kalau yang sudah menggunakan kurikulum 2013 itu menggunakan sistem peminatan. Jadi siswa diberikan keluasan untuk memilih peminatan mana, kamu akan masuk di peminatan mana gitu. Kalau di kurikulum 2006 itu sudah dijuruskan. Seperti itu untuk presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.